sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsan yaumiddin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakka anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna amsayna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atim 'alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fil akhirah walhamdulillah amin. Para ustadz ustadzah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam kajian ngaji hadis pada Jumat malam, pada malam hari ini, Jumat malam 1. Semoga kita semuanya senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Ta'ala, limpahan rahmat Allah Ta'ala, dan curahan keberkahan dari Allah Ta'ala dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik, insya Allah kita lanjutkan kajian kita, ngaji hadis kita dari kitab Ma'alimus Sunnah Nabawiyah, insya Allah. Kita sudah sampai pada masih di dalam bab yang keempat. Bab al-Islam nasakhal adyan as-sabiqah. Bahwa Islam itu menghapus, menasakh seluruh agama terdahulu. Itu semua agama samawi. Jadi agama samawi. Kita sudah membaca hadis pertama dari bab ini, yaitu hadis ke-14 dalam urutan hadis. Kita lanjut dengan membaca hadis ke-13. Jadi hadis ke-13 kita baca Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan atau ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul adyani ahabbu ilallah, apakah agama yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Qala al-hanifiyatus samhah. Jadi al-hanifiyatus sam'ah yaitu agama yang karakteristik utamanya, sifat utamanya, ciri utamanya dua. Pertama al-hanifiyah, yang kedua as-samhah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 2107. Dan hukumnya adalah sahih li ghairi. Kalau sahih li ghairi minimal hasan berarti. Baik. Nah, al-hanifiyatus samhah ini, pertama al-hanifiyah, yang kedua as-samhah. Kalau kita terjemahkan itu mungkin kita kata al-hanifiyah itu agama yang lurus dalam tauhid. Istiqamah dalam tauhid. As-samhah itu yang mudah dan memudahkan. Jadi disebutkan tentang makna al-hanifiyah itu merupakan bentuk nisbah
bentuk nisbah, bentuk penisbatan dari kata hanif. Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan al-hanif lughatan makana ala millati Ibrahim. Jadi hanif itu adalah jadi agama yang sesuai dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi gitu. Sehingga al-hanifiyah kalau dinisbatkan kepada agama, dan ini adalah agama yang kita apa itu artinya di sini, jadi beragama yang lebih Allah cintai itu bagaimana? Jadi gitu. Itu yang kemudian disebutkan al-hanifiyatus samahah. Jadi agama yang sifatnya itu adalah jadi istiqamah dalam tauhid. Jadi hanif atau hanifan itu dimaknai berpaling dari kesesatan menuju kebenaran, dari kesyirikan menuju tauhid. Jadi intinya al-hanifiyah itu agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama tauhid, agama keimanan tauhid. Nah, as-samhah itu yang tadi kita sebutkan. As-samhah itu dari kata-kata samahah itu punya arti mudah memudahkan. Jadi mudah memudahkan, luas, jadi longgar, atau membuat nyaman. Jadi gitu. Nah, jadi ini kita memang kita sebut di dalam Al-Qur'an kita dapati bahwa sifat hanif atau hanifiyah. Jadi sifat hanif itu memang lekat dengan Nabi Ibrahim di satu sisi. Jadi lalu kemudian kalau dalam konteks agama itu memang maknanya tauhid. Jadi maknanya tauhid. Karena selalu disandingkan atau ditegaskan dengan begitu datang atau disebutkan kata hanif atau hunafa jamaknya. Jadi hanif atau hunafa ada dua. Jadi kalau tidak disebutkan dalam konteks atau dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu juga disebutkan dalam konteks makna tauhid yang berarti lawan dari syirik. Jadi selalu dikatakan hanif itu tidak musyrik. Ya kalau tidak musyrik, lawannya musyrik kan muwahhid. Jadi lawannya musyrik itu muwahhid. Musyrik itu orang yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan selainnya. Muwahhid adalah orang yang mengisahkan Allah. Jadi mentauhidkan Allah, muwahhid. Jadi gitu. Nah, berarti hanif itu sama dengan muwahhid. Jadi muwahhid, al-hanifiyah jadi agama tauhid yang murni istiqamah dalam agama tauhid. Kita baca misalnya. Jadi bahwa tadi kita sebutkan dari dalam Al-Qur'an disebutkan kata-kata hanif itu konteksnya itu dalam konteks pensifatan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan Abul Anbiya, yang merupakan Abul Muwahhidin, bapaknya para nabi dan juga bapaknya orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi terkenal sekali. Itu kita baca misalnya di dalam surah Al-Baqarah. Jadi ayat 135 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadi mereka mengatakan, jadilah kalian kalau tidak orang-orang Yahudi ya orang Nasrani, atau beragama Yahudi atau beragama Nasrani, kalian akan mendapatkan petunjuk. Qul, katakan, jawablah mereka yang mengatakan itu, bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Coba perhatikan. Jadi bahkan yang kita ikuti adalah millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim
hanifan. Jadi yang lurus dalam tauhid, berpaling dari apa? Jadi berpaling dari kesyirikan menuju tauhid. Jadi intinya adalah hanifan, terus ditegaskan wa maka minal musyrikin. Dan tiadalah beliau Ibrahim itu termasuk di antara orang-orang yang musyrik. Di sini digabung. Apa hanifan itu di apa itu di hanifan itu adalah muwahhid dengan ditegaskan wa makana minal musyrikin dan bukan itu surah enggak surat Al-An'am juga ini yang kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam jadi yang Allah abadikan di dalam surat Al-An'am ayat 179 di mana beliau bersabda a'udzu minasyaitonir rajim inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musyrik. Selalu begitu. Jadi begitu. Lalu kemudian kita dapati dalam surat Al-Hajj ayat 31 itu di situ ada jamak dari hanif hunafa. Dikatakan hunafa'a lillahi ghaira musyrikin nabi. Jadi orang-orang yang hanif. Jadi yang tadi kita sebutkan istiqamah adalah agama tauhid kepada Allah Taala. Jadi gitu. Hunafa'a lillah, makanya lillah. Jadi apa itu beriman mentauhidkan Allah Taala ghaira musyrikin nabi. Jadi tidak menyekutukan apa itu apapun dan siapapun dengan Allah Taala. Jadi begitu juga dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah Taala berfirman a'udzu minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Jadi gitu. Ini dalam konteks tauhid dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah apa itu kepada Allah. Jadi mukhlishina lah. Jadi dengan mengikhlaskan atau mentauhidkan memurnikan agama kepadanya saja hunafa dengan mentauhidkan Allah Taala. Jadi baik jadi itu yang kita apa itu yang kita dapati sehingga makna dari al-hanifiyah yaitu bentuk nisbat kata yang dinisbatkan kepada kata-kata hanif
kita dapati dalam Al-Quran, kata-kata Hanif itu bermakna tauhid, lawan dari syirik. Dan disebutkan itu selalu dalam konteks dalam rangka mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi gitu. Jadi dan agama beliau, dan kemudian ditegaskan juga disebutkan lawan dari syirik. Jadi lawan dari syirik, Masya Allah. Baik, nah intinya adalah bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang juga tentunya merupakan Ibrahim alaihissalam, itu yang menarik di sini itu digabungkannya kata-kata dua istilah, al-hanifiyah yang berarti tauhid lawan syirik. Jadi kalau tauhid itu maknanya selalu kan yang paling tegas walak bara. Walak kepada walak kepada Allah. Walak itu loyalitas, kecintaan, keberpihakan kepada Allah Ta'ala. Bara kepada setan. Dan dan kawan-kawan setan semuanya. Jadi gitu. Itu walak bara, itu tauhid. Jadi kontra syirik. Hak kontra batil. Jadi gitu. Nah, ini seperti itu kalau agama. Nah, ini sifat tauhid yang merupakan furqan, pembeda antara iman dan kufur, antara tauhid dan syirik, antara hak dan batil, jadi gitu. Ini digandengkan dengan sifat dan ciri as-samhah atau as-samahah. Al-hanifiyatu samhah. Di satu sisi hanifiyah itu agama yang jadi ciri utamanya adalah mentauhidkan Allah. Iman mentauhidkan Allah, tidak tercampur dengan kesyirikan sama sekali. Ikhlas. Seperti dalam surat Al-Ikhlas itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lainnya itu disifati dengan as-samhah atau as-samahah yang tadi kita sebutkan. Maknanya itu mudah memudahkan. Jadi gitu. Mudah memudahkan, enak mengenakkan, nyaman menyamankan. Kan disebutkan di antara sifat orang muslim yang baik itu sifatnya samhan, as-samahah. Jadi dikatakan samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iqtada. Orang Islam itu sikapnya itu enak dan mengenakkan, mudah dan memudahkan. Jadi nggak merepotkan. Jadi saat dia berjualan, saat dia beli, saat dia membuat keputusan perkara, jadi saat dia berperkara, sampai saat berperkara, saat berselisih itu sikapnya nyaman dan menyamankan, enak mengenakkan. Ini kalau kita perhatikan, bagaimana Nabi SAW itu menjawab pertanyaan, itu keberagamaan yang dicintai Allah itu apa sih? Itu diringkaskan, dan ini merupakan karakteristik Islam. Dua sifat, dua karakteristik, dua ciri yang mungkin dalam praktek banyak orang itu bertentangan atau tampaknya bertentangan antara antara al-hanifiyah itu identik dengan makna tauhid, lawannya syirik. Jadi gitu. Istiqomah dalam hak kebenaran, lawannya kebatilan, anti kebatilan. Artinya ini tauhid itu adalah makna akidah Islam itu walak bara. Biasanya jadi makna tauhid walak bara itu biasa identik dengan kan ini hak batil ya. Jadi hitam putih. Itu identik dengan sifat kaku,
Jadi saklek, hitam putih. Jadi orang ketika orientasinya ke iman syirik, iman kufur, tauhid syirik, hak batil, halal haram, sunnah bid'ah itu. Perhatikan. Itu maknanya. Jadi istiqomah dalam tauhid dan agama Allah Ta'ala, itu maksudnya. Jadi bahwa seorang muslim beragama dengan agama yang benar seperti apa? Sifat pertama al-hanifiyah. Jadi orientasi tauhidnya kuat. Berarti dia memiliki furqan. Garis pembeda yang jelas antara iman dan kufur, antara tauhid dan syirik, antara al-istiqamah wal inhiraf, keistiqomahan konsistensi dan penyelewengan, antara sunnah dan bid'ah. Jadi seperti itu. Antara halal dan haram. Jadi itu ada furqan. Dan biasanya ketika seseorang berorientasi pada makna ini, walak bara itu cenderung hitam putih, kaku, saklek. Yang unik, al-hanifiyah yang bermakna seperti itu digandengkan. Jadi itu adalah terkait dengan sikap akidah. Perhatikan. Al-hanifiyah itu sikap akidah, al-mauqif al-imani al-aqdi. Dalam sikap akidah seorang muslim, seorang mukmin, jadi gitu. Iman, kufur. Tauhid, syirik. Hak, batil. Sunnah, bid'ah. Ini kalau saya menyebut sunnah bid'ah ini sunnah muttafaq alaiha, bid'ah muttafaq alaiha. Perhatikan. Jadi ini bukan bid'ah khilafiyah. Ini bid'ah yang merupakan bid'ah yang ijma. Jadi bid'ah yang disepakati kesesatannya. Nah, itu saya katakan tadi, orang yang biasanya orientasinya ke makna ini, itu rata-rata biasanya itu sikapnya hitam putih, kaku, saklek gitu. Jadi gitu. Tapi di sini itu yang unik adalah bahwa al-hanifiyah yang seperti itu berarti bukan begitu, karena ternyata dalam beragama itu di satu sisi itu al-hanifiyah, komitmen pada furqan hak batil, iman kufur, tauhid syirik, sunnah bid'ah, halal haram, lurus sesat itu jelas, tegas. Jadi gitu. Itu dalam apa? Dalam sikap akidah. Perhatikan, dalam sikap akidah tidak ada pencampuran. Seperti surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi wala antum ma'buduna ma'bud wala ana 'abidu ma'abadtum wala antum ma'buduna ma'bud. Ini perhatikan. Jadi al-hanifiyah itu seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kafirun ini. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Kafirun. Nah, sementara makna as-samhah itu dari mana? Di bagian mananya? Jadi as-samhah itu dalam muamalah. Dalam perilaku. Jadi dalam berinteraksi. Dengan siapa saja. Itu menampakkan, menonjolkan, merepresentasikan samahatul Islam. Jadi artinya keleluasaan agama Islam. Kalau kita makna, jadi tadi kita katakan mudah memudahkan, nyaman menyamankan, jadi gitu. Itu samahah. Jadi memudahkan, nggak merepotkan. Jadi terus kemudian lipat cenderung kepada kelonggaran, keleluasaan.
Atau mungkin asam hadis ini kita bisa maknai itu penuh toleransi. Mungkin yang mudah saja. Jadi dalam sikap akidah itu begitu, dalam keyakinan tidak mencampurkan hak dengan batil, tidak mencampurkan tauhid dengan syirik, tidak mencampur itu sikap akidah dalam keyakinan kita. Jadi gitu. Benar-benar salah-salah. Jadi gitu. Lurus-lurus, sesat-sesat. Itu dalam keyakinan, kepercayaan, dalam sikap akidah, tapi dalam bermuamalah dan bertaamul. Jadi dalam bersikap, dalam berinteraksi, dalam berhubungan dengan siapapun, bahkan termasuk dengan orang-orang yang berbeda secara ideologi dan keyakinan. Jadi itu yang ditonjolkan, itu sikap samahah, kelenturan, keleluasaan. Jadi ini bahwa sikap kooperatif, cenderung merangkul. Jadi gitu. Apa itu yang enak, menyenangkan. Tidak kaku, tidak saklek. Itu dalam as-samahah itu. Nah, ini yang mungkin menarik sekali dari sini. Intinya bagaimana kita bisa dalam nilai-nilai kebenaran, dalam prinsip-prinsip, dalam keyakinan kita. Itu gitu. Makanya dalam konteks bikin misalnya seperti itu. Bagaimana sikap umat Islam kepada umat di luar Islam. Jadi umat di luar Islam. Kita katakan bahwa ini yang sering campur ya. Bagaimana kaum muslimin melihat dan menyikapi umat di luar Islam. Jadi gitu, umat di luar Islam. Atau bagaimana kita menyebut, perhatikan ya, ini contohnya. Bagaimana kita mengaplikasikan dua karakteristik utama tadi itu, antara al-hanifiyah di satu sisi, jadi gitu, istiqamah ala tauhid, jadi keistiqomahan di jalan tauhid, jadi gitu, di mana memiliki komitmen pada memiliki furqan. Kalau sudah berhubungan dengan hak batil, benar salah, iman kufur, tauhid syirik, halal haram, itu furqan jelas. Jadi itu hanifiyah. Tapi sama di sisi yang lainnya. Itu dalam kita membahasakan umat Islam, membahasakan umat di luar Islam. Perhatikan, umat di luar Islam. Kan pernah ada perdebatan. Jadi gitu. Jadi perdebatan antara dua kelompok umat Islam, itu kita membahasakan umat di luar Islam itu apa? Ada yang secara tegas mengatakan mereka adalah kafir, kita sebut kafir. Jadi yang lainnya mengatakan tidak. Yang lainnya mengatakan tidak. Kita sebut mereka non-muslim. Umat non-muslim. Jadi gitu. Nah, ini itu sama-sama benarnya. Yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir, kita sebut kafir, itu dengan pendekatan al-hanifiyah. Itu dalam hukum akidah. Jadi, hukum akidah kita katakan itu. Jadi, hukum akidah, keyakinan kita kaum muslimin, memang hukum akidahnya begitu. Jadi gitu. Jadi saat kita berbicara tentang akidah Islam, apa hukumnya orang yang tidak beragama dengan agama Islam? Sejak zaman Nabi, bahkan sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, semua sampai Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang, sampai kapanpun sebelum hari kiamat nanti, semua ulama sepakat mengatakan hukum akidahnya namanya kafir. Itu hukum akidah. Itu kita yakini. Yang kalau ada orang Islam menyatakan Islam tidak meyakini itu, tidak mempercayai itu, meskipun syahadat 1000 kali, nggak sah syahadatnya. Kalau tidak meyakini itu. Sebagai hukum akidah. Jadi gitu. Itu hukum akidah. Dalam keyakinan kita.
Jadi gitu. Nah, sementara yang kedua tadi mengatakan kita sebut non-muslim. Itu bukan mereka mengingkari bahwa hukum akidah orang di luar Islam itu yang tidak beragama dengan agama Islam itu adalah kafir. Hukum akidah, tapi dia melihatnya dari aspek muamalah basyariah. Ta'amul basyari dalam konteks penyikapan, interaksi, apalagi kita hidup di alam, di negara yang heterogen dalam konteks pemula agamanya. Jadi gitu. Di mana kita dituntut untuk menunjukkan sikap toleransi, bukan toleransi kepada agama, tapi toleransi kepada pemeluk agama. Jadi toleransi lagi-lagi bukan toleransi kepada agamanya. Dalam agamanya kita meyakini batin, kita meyakini salah, kita meyakini kufur agamanya. Tapi kepada pemeluk agamanya, orangnya, di situ kita tunjukkan sifat kedua dari Islam, yaitu as-samhah atau as-samahah. Jadi gitu. Yang kita gunakan bukan bahasa akidah. Jadi, di sini nanti kapan penempatannya. Jadi, artinya kalau kita memang sedang konteksnya berbicara tentang tema materi itu hak batil, iman, kufur, tauhid, syirik, jadi gitu. Jadi mukmin, musyrik dan seterusnya, jelas kita katakan yang itu hukumnya. Jadi gitu. Termasuk di dalam keyakinan kita ya, siapapun yang sampai meninggal atau meninggalnya dalam keadaan tidak beragama dan agama Islam, itu hukum akidah dan keyakinan kita, mereka mati dalam keadaan kafir, berarti masuk neraka kekal di dalamnya. Itu hukum kita. Sebagaimana pemeluk agama lain juga meyakini seperti itu. Perhatikan, sebagaimana pemeluk agama juga meyakini seperti itu dalam keyakinannya. Itu harus kalau ada yang berpendapat lain, orang Islam tidak meyakini itu, nah itu dipertanyakan keislamannya. Jadi gitu. Tapi apakah berarti itu kita bahasakan? Jadi kita memanggil seseorang, mungkin tetangga kita non muslim, kita panggil hei kafir. Atau kita panggil hei ahli neraka. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Jadi gitu. Nabi tidak mengatakannya, para sahabat tidak mengatakannya. Itu ada dalam keyakinan kita, Al-Hanifiyah, tapi dalam sikap, dalam interaksi, dalam muamalah. Jadi gitu. Itu yang kita tunjukkan adalah samahatul Islam. Jadi bahwa Islam itu sikapnya nyaman dan menyamankan, enak mengenakkan. Jadi mengapa dulu banyak kalangan kaum Yahudi, kaum Nasrani itu di masa-masa di mana Islam memang diterapkan secara baik oleh kaum muslimin, termasuk dalam konteks ini. Jadi jadi istiqomah dalam tauhid, dalam keyakinan tauhid hak batilnya, tapi dalam sikap dan perilaku itu nyaman, menyamankan, mengenakkan. Jadi termasuk orang non muslim berada di lingkungan masyarakat, bertangga dengan kaum muslimin, itu banyak yang memilih. Itu karena nyaman sikapnya. Jadi gitu. Karena dasarnya apa? Dasarnya adalah la ikraha fiddin, dasarnya lakum dinukum waliyadin. Coba tadi surat Al-Kafirun itu di satu sisi dalam hal keteguhan berpegang kepada tauhid itu tegas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Yang disebut di sini. Ini sedang berbicara tentang Al-Hanifiyah. Jadi tentang bab bagian ini. Jadi gitu. Itu Al-Hanifiyah itu langsung dipanggil ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud. Wa la ana 'abidu ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud. Jadi gitu. Ini tidak ada toleransi, tidak ada pencampuran, udah. Jadi, nah, tapi kemudian apakah berarti kemudian agama selain Islam harus kita berantas? Tidak, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian itu ada pengakuan. Ini di satu sisi itu mungkin surat ini unik, surat yang mungkin paling keras dalam sikapnya kepada umat di luar Islam, langsung dipanggil ya ayyuhal kafirun, karena sedang dalam menjelaskan tentang sikap akidah.
sikap akidah, sikap agama. Jadi gitu. Tapi di saat yang sama, justru surat Al-Kafirun itu juga termasuk surat yang paling toleran. Dengan ayat terakhir lakum dinukum waliyadin. Nah, ini lakum dinukum waliyadin itu di situ toleransi. Itu maksudnya adalah dalam pergaulan kemanusiaan, dalam sikap itu. Jadi insya Allah ini yang kita memadukan dua sisi ini insya Allah tentang hadis tadi. Baik. Nah, ini terkait dengan tema yang kita inikan. Nah, kita sedikit ya tentang perawi hadis ini sebelum kita ini yang pertama kali disebutkan dalam sampai hadis ke-13 ini kita baru dapati Sayyidina Ibnu Abbas itu merupakan minal muksirin di antara perawi hadis terbanyak. Di antara perawi hadis terbanyak dan urutannya itu urutan kelima itu di antara perawi terbanyak. Jadi jadi riwayat hadis itu sekitar 1660 hadis. Itu beliau termasuk minal muksirin. Beliau adalah saudara sepupu Nabi SAW, putra dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Nabi. Disebutkan beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah dan wafat tahun 68. Jadi wafat tahun 68 Hijriah. Beliau dikenal sebagai turjumanul Quran, salah seorang ulamanya sahabat. Jadi dan termasuk ya sahabat yang muda. Jadi, sahabat yang muda, relatif muda. Jadi artinya bahwa ya, seperti Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Amr, ya meskipun tidak sama persis tapi berdekatan. Mereka termasuk golongan sahabat yang bukan. Kita lihat kalau beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Jadi 3 tahun sebelum hijrah. Itu artinya ketika Nabi SAW wafat, itu kan berarti usia beliau baru 16 tahun. Jadi artinya bahwa 16 tahun. Jadi 3 tahun sebelum hijrah. Oh, 13. Ketika Nabi SAW wafat, kan Nabi 10 tahun itu tinggal di Madinah. Berarti baru 13 tahun untuk usia beliau. Jadi termasuk min sighar sahabat ini. Tapi justru termasuk sahabat yang ulama. Jadi dengan usianya yang sangat muda seperti itu. Dan juga waktu bersama Nabi SAW juga tidak banyak. Makanya mirip dengan Sayyidina Abu Hurairah. Beliau itu di samping mendapatkan ilmu langsung dari Nabi SAW, dan beliau termasuk yang mendapatkan barakah doa Nabi SAW, sebagaimana Sayyidina Abu Hurairah sampai kemudian tidak melupakan apa yang beliau dengar itu karena dari doa Nabi SAW. Begitu juga Sayyidina Ibnu Abbas, terkenal sekali beliau mendapatkan doa dari Nabi dalam hadits sahih dengan sabdanya Allahumma faqihhu fid din wa alimu ta'wil, di antaranya. Ya Allah, karuniakan kepada dia ilmu fikih dalam agama dan ajarkanlah kepada dia ilmu ta'wil, yaitu tafsir Al-Qur'an. Sehingga beliau menjadi terkenal di antara para sahabat itu adalah yang paling ahli dalam bidang tafsir. Yang paling ahli dalam bidang tafsir. Nah, ini yang kita ambil ibrahnya adalah beliau dengan usia, kalau Abu Hurairah ya usia yang relatif sudah lebih tua.
Tapi kan kebersamaan dengan Nabi sangat pendek. Kebersamaan dengan Nabi sangat pendek sekali. Tapi bisa menjadi perawi terbanyak. Itu karena memang totalitasnya, lebih ke totalitas cintanya kepada fokus kepada bidang ilmu yang dicintainya, kemudian apa itu, jadi semangatnya, jadi komitmennya, terus kemudian udah intinya tidak ada istilah puas dalam menuntut ilmu. Sayyidina Ibnu Abbas juga seperti itu. Meskipun beliau memiliki kedekatan apa itu yang sangat spesial dengan Nabi, karena beliau merupakan putra paman Nabi SAW. Jadi putra paman Nabi SAW dan apa itu status ini memiliki apa kedudukan yang spesial. Jadi status ini memiliki keistimewaan di mata, termasuk di mata para sahabat. Jadi ada riwayat yang disebutkan untuk menggambarkan betapa semangat Sayyidina Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu. Itu diceritakan bahwa beliau pernah apa itu mungkin lebih dari sekali. Jadi beliau datang ke rumah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu sebelum subuh. Jadi bukan ngetok pintu tapi nunggu apa itu di depan pintu. Sampai ketika Sayyidina Ibnu Mas'ud sebelum subuh itu keluar untuk menuju masjid, kaget ketika mendapati Sayyidina Ibnu Abbas itu menunggu di depan pintu. Beliau kaget. Jadi ada apa kok sepagi itu beliau datang dan mengapa kok datang? Jadi Sayyidina Ibnu Mas'ud mengatakan kalau perlu apapun saya siap datang. Sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga atau kepada kerabat Nabi. Tapi Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan tidak. Jadi saya datang ini untuk ilmu, untuk belajar. Dan di sini tidak ada tidak ada perbedaan. Jadi bagi orang yang belajar itu harus mendatangi ulama, bukan ulama yang mendatanginya. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga beliau itu karena ingin memanfaatkan waktu berjalan bareng dari rumah Ibnu Mas'ud ke Masjid Nabawi, mungkin mendapatkan ilmu, mendapatkan hadis. Intinya di situ. Baik, saya kira panjang kalau kita bicara karena beliau termasuk yang ulama, dikenal juga habrul ummah, terjemah Al-Qur'an. Jadi terjemah Al-Qur'an itu juru bicara Al-Qur'an. Jadi soalnya beliau juru bicara Al-Qur'an baik dalam, makanya tafsir Al-Qur'an dari para sahabat itu yang paling banyak dari beliau. Jadi tafsir Al-Qur'an selain dari Nabi SAW itu kalau dari kalangan sahabat paling banyak dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi gitu. Nah, ini ada yang menarik dalam pemahaman dan pengamalan Islam. Itu terkenal Sayyidina Ibnu Abbas itu berbeda secara sangat mencolok dengan Sayyidina Ibnu Umar. Jadi Allah alam ya, latar belakang dan kecenderungan orang, lingkungannya itu mewarnai bagaimana pemahaman dan kecenderungan seseorang dalam berislam. Jadi gitu. Sayyidina Ibnu Umar itu dikenal dalam memahami dalil Quran, hadis, Islam itu terkenal lebih tekstual. Jadi, nah ini berbeda dengan Sayyidina Ibnu Abbas. Sebaliknya, itu kontekstual. Nah ini kalau kita pelajari, ada latar belakang baik latar belakang kehidupan sosialnya, latar belakang lingkungannya, latar belakang pertumbuhannya, dan tapi yang jelas itu. Tapi kalau keragaman pemahaman sudut pandang seperti itu masya Allah artinya memberikan keluasaan bagi kaum muslimin untuk memilih, insya Allah. Baik, ini tentang kita lanjut dengan bab berikutnya, bab 5. Nah nanti kalau waktunya tidak cukup kita sambung insya Allah. Ini kelima ini bab
man mata ala tauhid dakhala jannah. Sekali lagi bahwa ini kita sedang bicara tema ini di majelis majelis ilmu akidah, ilmu hadis yang temanya adalah tentang akidah, tentang tauhid. Jadi gitu. Kita sedang berbicara tentang keyakinan kita, kaum muslimin. Kita sedang berbicara tentang akidah kita. Yang kelima, bab man mata ala tauhid dakhal jannah. Bab bahwa barang siapa meninggal, jadi di atas jalan tauhid, meninggal dengan membawa tauhid, jadi gitu, maka dia akan masuk surga. Ini tentu memberikan optimisme yang sangat besar, semangat yang sangat besar sekali. Ini hadis muttafaqun alaih. Kalau ada huruf qaf itu berarti muttafaq alaih. Kita baca an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari maksudnya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, atani atin min rabbi. Jadi telah datang kepadaku yang datang dari Tuhanku, maksudnya utusan yang datang dari Tuhanku. Dalam riwayat lain di sini disebutkan ini siapa yang datang itu. Jadi ya kalau sudah dikatakan utusan berarti dari malaikat. Jadi gitu. Tapi siapa malaikatnya disebutkan di dalam riwayat yang lain yang lebih eksplisit, itu malaikatnya adalah Jibril alaihissalam. Jadi datang kepadaku utusan yang datang dari Tuhanku, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, fa akhbarani, lalu beliau memberitahuku, mengabariku, au qala basyarani. Jadi ini perawi, itu apakah atau beliau mengatakan memberi kabar gembira kepadaku. Apa itu yang dikabarkan atau yang kabar gembira yang disampaikan? Annahu mata min ummati, bahwa siapa yang meninggal dari umatku, la yusyriku billahi syai'an. Jadi siapa yang meninggal dari umatku dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Ta'ala, tidak melakukan syirik, dakhal jannah, maka dia akan masuk surga. Qultu, aku berkata atau aku bertanya, wa in zana wa in saraq, meskipun dia dalam hidupnya itu pernah berzina, pernah mencuri, qala, malaikat Jibril yang membawa berita gembira itu menjawab, wa in zana wa in saraq. Iya, meskipun dia telah berzina, meskipun dia telah mencuri, selama dia mati dalam keadaan bertauhid, di atas prinsip tauhid, di atas agama tauhid, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah Ta'ala, intinya dia tidak melakukan kesyirikan atau tidak mati dalam keadaan syirik, maka dia akan masuk surga. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pertama di sini dikatakan min ummati. Kita sudah mungkin pernah kita sebutkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu ada dua. Jadi pertama ummatud da'wah. Jadi kalau disebutkan umat Nabi Muhammad atau beliau bersabda umatku, jadi atau hadhil ummah, umat ini itu ada dua. Pertama ummatud da'wah, umat yang menjadi sasaran dakwah beliau. Itu seluruh umat manusia yang hidup sejak beliau diutus menjadi nabi dan rasul sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Jadi baik dia muslim atau kafir, semuanya itu umat Nabi Muhammad dalam arti umat ad-da'wah, umat yang menjadi sasaran dakwah beliau. Artinya dakwah beliau itu ditujukan kepada mereka semuanya. Alhamdulillah. Yang kedua adalah ummatul ijabah.
Yang kedua adalah ummatul ijabah, umat yang menyambut dan menerima seruan dakwah beliau, berarti umat Islam. Seperti kita semuanya. Nah, ummati di sini ini maksudnya adalah umatul ijabah, umat Islam maksudnya. Jadi apa itu? Oh, mohon maaf. Jadi kalau di sini itu berarti ummati itu umatul dakwah. Begitu. Ya umatku siapapun. Tapi dia meninggal dalam keadaan tidak syirik. Begitu. Tidak syirik kepada Allah. Karena kalau musyrik kan berarti apa itu? Jadi seperti itu. Tidak musyrik, maka dia akan masuk surga. Nanti ada hadis yang berikutnya juga menegaskan itu. Di sini mungkin ada pertanyaan, maksudnya masuk surga, apakah berarti dia tidak masuk neraka sama sekali? Tidak diadab ke neraka sama sekali? Wa in zana wa in sarak, meskipun dia telah berzina, telah mencuri, otomatis berarti dosa zina dan mencurinya itu diampunkan. Karena dalam konteks hadis ini, itu berarti dosa zina dan mencurinya itu terbawa sampai meninggal. Perhatikan. Berarti kan wa izana wa insarak itu bukan hanya dia pernah zina atau pernah mencuri. Tapi maksudnya dosa zina dan mencurinya itu terbawa sampai meninggal tanpa tobat. Mengapa kita katakan begitu? Kalau sudah tobat, mestinya Nabi sudah nggak perlu tanya. Karena dosa-dosa yang telah ditobati dan diterima tobatnya itu orang yang at-taibu minadz dzambi kama la dzambalahu. Jadi orang yang tobat dari satu dosa dan tentu tobatnya diterima, itu seperti orang yang tidak pernah punya dosa itu. Artinya kalau seandainya ini orang yang pernah berzina tapi sudah tobat dari zinanya dan diterima tobatnya, tobatan nasuha, dia pernah mencuri dan diterima tobatnya, pernah mencuri dan tobat kemudian diterima tobatnya, itu dia meninggal seolah-olah tidak pernah zina, seolah-olah tidak pernah mencuri. Jadi gitu. Tapi ketika ini disebutkan berarti ini masih itu. Nah, pertanyaannya dakhal jannah itu seperti apa? Jadi ini pentingnya untuk kita memahami dalil itu kita padukan dengan yang lainnya. Dalil yang lainnya menegaskan bahwa setiap dosa maksiat, apalagi dosa besar seperti zina, mencuri dan seterusnya itu ada hukumannya, ada ancaman azab di nerakanya. Keras sekali. Jadi gitu. Kecuali ketika yang bersangkutan tobat dan tobatnya diterima. Atau dia diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi gitu. Nah, kita sebutkan di sini adalah bahwa kita perlu dudukkan. Jadi jaminan dakhal jannah, masuk surga, dia akan menjadi ahli surga itu bukan berarti kemudian dia tidak melewati neraka. Jadi gitu. Selama dia memiliki dosa-dosa yang tidak ditobati waktu di dunia dan kemudian tidak mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, tidak mendapatkan syafaat tertentu, itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, dalam hadis, itu bahwa itu ada ancaman azabnya dan sangat mungkin akan diazab. Tapi nanti akhirnya tetap masuk surga. Itu seperti itu. Jadi lalu kemudian, nah ini juga menegaskan tentang akidah Ahlussunnah Jamaah bahwa dosa besar itu tidak menjadikan seseorang menjadi kafir. Jadi seperti akidah dan tidak menjadikan seseorang kekal di neraka. Mungkin diazab di neraka kalau tidak mendapatkan ampunan dan tidak ditobati. Tapi selama dia meninggal dalam keadaan beriman, bertauhid, itu akhirnya tetap akan dientaskan dan kemudian masuk surga, menjadi ahli surga. Begitu. Nah, sementara kaum Khawarij
Jadi gitu. Itu kan meyakini bahwa pelaku dosa besar itu langsung kafir dan kekal di neraka. Kaum Mu'tazilah misalnya mengatakan, iya, apa itu berdosa besar seperti berzina, mencuri, membunuh, apalagi dan seterusnya itu, minum khamar, itu dikatakan membuat yang bersangkutan keluar dari ruang lingkup iman, tidak dikatakan mukmin. Tapi berbeda dengan kalau Khawarij langsung berarti kafir. Kalau Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah mengatakan bahwa tidak mukmin tapi tidak juga kafir. Apa ya, di posisi tengah antara mukmin dan kafir, maka mereka memunculkan istilah fil manzilah bainal manzilatain. Jadi orang pelaku dosa besar di mata orang Mu'tazilah itu berada di posisi antara mukmin dan kafir. Jadi di sebuah posisi antara dua posisi. Jadi, di posisi tengah, di status tengah antara dua status mukmin dan kafir. Tapi hukumnya di akhirat itu sama dengan keyakinan kaum Mu'tazilah itu tentang pelaku dosa besar. Di dunianya tidak dihukumi kafir, tapi juga tidak dihukumi mukmin, tapi di akhiratnya hukumnya, pendapat mereka hukumnya sama, yaitu kekal di neraka. Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Jadi gitu. Selama seseorang meninggal membawa iman tauhid, jadi gitu. Membawa iman tauhid, maka apa itu? Meskipun dia memiliki dosa-dosa besar, selama meninggal dalam keadaan mukmin muwahhid, tidak membawa apa itu, bukan mati dalam keadaan syirik dan kufur, meskipun tetap menjadi ahli surga, meskipun melewati neraka karena untuk menerima balasan hukuman dari dosa-dosanya. Seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin kita tegaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah, itu maksudnya adalah arahnya ke syirik. Itu ada dua kan, asyirku syirkan. Jadi seperti juga al-kufru kufran. Jadi itu an-nifaqu nifaqan. Syirik ada dua macam, kufur ada dua macam, ada akbar, ada asghar. Nah, syirik yang menjadikan seorang masuk neraka, tidak menjadi ahli surga, masuk neraka dan kekal di dalamnya, itu adalah syirik akbar. Yang tidak mungkin diampuni lagi oleh Allah Ta'ala. Jadi, kecuali ketika yang bersangkutan tobat. Ya, kalau tobat dari dosa apapun diampuni. Begitu. Tapi ada peluang kan dalam surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116 itu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi gitu. Dan mengampuni dosa selain syirik atau di bawah syirik bagi yang Allah kehendaki. Ada peluang meskipun seseorang membawa dosa, termasuk dosa besar, selama bukan syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar, itu masih ada peluang diampuni Allah, baik dengan sarana syafaat atau apapun, ada peluang. Jadi gitu. Ada peluang untuk diampuni, kecuali kalau seseorang meninggal dalam keadaan musyrik. Nah, itu maksudnya adalah syirik akbar. Itu syirik akbar, syirik yang menjadikan seseorang itu kafir kalau sampai meninggal karena kafir. Jadi, tapi kalau syirik asghar itu dosa besar. Seperti dosa-dosa itu, seperti dosa besar zina, mencuri, apa itu, jadi minum khamar, berjudi, membunuh, jadi itu. Itu seperti itu. Syirik asghar itu dosa besar, dosa tapi tidak sampai menjadikan seseorang itu apa itu, kalau itu terbawa sampai meninggal bukan berarti dia meninggal dalam keadaan musyrik. Tetap muslim. Jadi gitu. Tapi dosanya itu. Itu syirik asghar yang seperti apa itu? Seperti bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Itu syirik asghar. Kalau dalam bentuk keyakinan seperti riya, sum'ah dan semacamnya. Begitu. Seperti juga kan perdukunan. Terus kemudian seperti apa itu? Tatayur. Jadi apa itu? Jadi ruqyah yang tidak syar'i, itu syirik. Terus kemudian ada jampi-jampi atau juga jimat-jimat. Itu selain yang berisi ayat Allah dan zikir ya.
Jadi gitu. Itu kan dikatakan inna ruqa wa tamaim wa syirkun. Itu bukan syirik akbar tapi syirik asghar. Itu seperti itu. Baik, jadi itu intinya terkait dengan apa itu hadis ini. Ini waktu kita sudah 20.30 kita cukupkan. Kita belum apa itu belum sempat. Mungkin nanti kita khususnya sedikit ada hal yang mungkin penting kita apa kita dapat pelajarannya dari biografi singkat Sayyidina Abu Dzar. Perawi hadis ini belum kita sebutkan, nanti insya Allah di kesempatan yang akan datang insya Allah mudah-mudahan bisa kita singgung sedikit insya Allah. Baik, insya Allah ini waktu kita sudah 20.30, kita cukupkan sampai di sini kajian hadis kita pada malam hari ini. Monggo kalau mungkin ada yang sebelum kita akhiri, ada yang mungkin barangkali ingin menambahkan ilmu, hikmah, manfaat yang bisa di-share. Ada? Ada Ustaz. Afwan Ustaz. Oh, silakan aja, Mas. Iya. Ya, silakan mungkin singkat ya. Iya. Jazakallah Ustaz. Ana mau tanya tentang tadi itu kan Ustaz sudah menyebutkan bahwa syirik asghar itu contohnya adalah jimat, lalu praktek dukun, dan beberapa yang lain itu tidak membuat pelakunya kekal di neraka. Tapi ya Pak, dosa besar. Tapi lalu tentang syirik akbar yang membuat pelakunya kekal di neraka, itu contohnya seperti apa Ustadz? Itu yang pertama. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua tentang syirik yang tentang tauhid. Jadi dalam Al-Quran itu saya lupa surat apa, ayat berapa, itu ada ayat yang menyebutkan kurang lebih itu ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan ilahnya itu adalah hawa nafsunya? Jadi kalau menurut saya, yang saya pahami itu, jadi hawa nafsu itu bisa menjadi ilah atau sesembahan. Apakah berarti jika seseorang selalu menuruti hawa nafsunya, misalnya zina, terus ya misalnya zina, lalu berbuat dosa yang lain, itu dia selalu menuruti hawa nafsunya, apakah itu berarti termasuk syirik Ustadz? Karena dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai sembahannya gitu. Ya. Ya, mungkin itu saja Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya. Ya, jadi mungkin saya mulai dari yang kedua ya. Jadi itu bisa jadi betul itu syirik. Cuman syiriknya terbagi dua itu. Ada yang syirik akbar, ada yang syirik asghar. Jadi kalau konteksnya itu sampai ke level akidah, keyakinan, keimanan, artinya bahwa ini orang-orang di luar Islam yang dalam hukum akidahnya orang-orang kafir itu kan mengikuti hawa nafsu. Jadi, tapi hawa nafsu diikuti dalam kekufuran, dalam kesyirikan. Jadi menyembah berhala, meyakini keyakinan-keyakinan yang memang syirik dan kufur. Nah, kalau untuk ini syirik akbar. Tapi kan tadi hawa nafsu itu orang Islam pun, orang yang sudah beriman, bersyahadat, dan juga mungkin rajin salat, rajin puasa, tapi dalam hal tertentu masih mengikuti hawa nafsu tadi. Dia juga masih bermaksiat, itu mengikuti hawa nafsu. Nah, itu juga syirik, tapi syirik asghar. Kalau dalam konteks ayat tadi. Jadi
ittakhadha ilaha hawa. Jadi menjadikan jadi apa itu hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Itu dalam konteks ditaati, diikuti. Kalau yang lainnya sampai disembah. Dalam konteks kekufuran. Kalau ini tidak. Jadi mengikuti hawa nafsu itu dalam apa? Dalam perbuatan, dalam tindakan. Ya tadi itu. Meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, tapi prinsipnya dia beriman kepada Allah, syahadat tetap terjaga. Dia tidak memiliki keyakinan-keyakinan seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Tapi dalam hal-hal pelanggaran syariat tadi itu mengikuti hawa nafsu, termasuk juga yang melakukan kebid'ahan misalnya, bid'ah akidah. Jadi itu seperti itu. Itu kita nafsu, tapi tadi kita katakan bahwa dalam hal apa dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau sudah dalam kesyirikan, kekufuran ya itu. Tapi kalau dalam kemaksiatan dan kebid'ahan, berarti masih dalam koridor keimanan dan ketauhidan. Ya, itu berarti syirik asghar. Insyaallah begitu. Kalau tadi tanya tentang syirik akbar itu ya yang dimiliki oleh yang keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh para pemeluk agama di luar Islam. Jadi gitu. Atau siapapun yang memiliki keyakinan ya apapun, misalnya bahwa jadi diyakini selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan madarat. Jadi gitu. Atau bisa memenuhi kebutuhan orang yang hidup dalam hal-hal yang itu merupakan bagian dari hak prerogatif Allah Ta'ala. Jadi gitu. Atau mungkin misalnya meyakini bahwa ada seseorang atau siapapun yang diyakini itu ikut mengatur alam raya ini selain Allah Ta'ala. Contoh kayak gitu. Itu termasuk syirik akbar. Jadi artinya begitu. Terus dalam konteks beribadah ya, ibadah ritual kita lakukan dan kita tujukan kepada selain Allah. Ya contoh ruku, sujud kepada patung, kepada apa. Jadi itu jelas. Jadi contoh seperti itu dan Jadi ya intinya adalah bahwa jadi mencampurkan, dikatakan misalnya berdoa yang mestinya hanya kepada Allah, itu juga kepada yang lainnya. Jadi untuk jadi gitu, ditujukan ke yang lainnya. Nah itu seperti contoh kayak gitu. Makanya hati-hati, insyaallah gitu. Jadi bahwa ini berbeda dengan ini ya, berbeda dengan sering ada kerancuan. Berbeda dengan tawasul. Kalau tawasul itu misalnya tawasul dengan Nabi. Itu bukan doa kepada Nabi. Jadi bukan meminta kepada Nabi, tapi menjadikan Nabi itu sebagai wasilah. Doanya tetap ditujukan kepada Allah. Di situ. Ya, tapi ketika seorang berdoa misalnya ditujukan kepada selain Allah, nah di situ babnya. Itu bisa termasuk dalam kategori ini. Jadi artinya bahwa intinya adalah keyakinan atau sikap apapun yang menjadikan seseorang itu menyikapi selain Allah dengan sikap yang seharusnya itu hanya untuk Allah semata. Baik dalam keyakinan atau dalam sikap. Insyaallah gitu. Saya kira itu insyaallah kita cukupkan. Baik, syukran Ustaz. Nanti kita sama kembali dalam kesempatan yang datang. Ya, ada yang lainnya mungkin di antara Asatidzah? Ustazat mungkin ada yang ingin menambahkan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan tadi. Semoga semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, inayah, riayah dan rahmat barokah dari Allah Ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya pamit ya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.